Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal hama min at-tibyan wa hadana ila subulus salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Dan ada di antara sebagian manusia, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 201. Yang kita hormati pengurus surau Zam-Zam, sekali gak mau Pak. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kita tiada henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan, izinkanlah permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena sesuai dengan jadwal yang akan memberikan kajian maghrib di musala atau surau kita ini adalah Ustadz Kamaruzzaman MA. Beliau baru saja pulang melaksanakan ibadah umrah, kemudian tadi mengantarkan anak beliau ke Bukit Tinggi, jadi masih terjebak macet sehingga beliau belum sampai hari ini di Padang. Namun sebelumnya tadi beliau menelepon saya agar bisa menggantikan beliau memberikan kajian di musala atau surau kita ini. Saya, Bapak Ibu, perkenalkan diri. Saya sama kolega dengan Ustadz Kamaruzzaman
sama-sama mengajar di MTSN Durian Tabong. Nama saya adalah Van Hayus. Kami semua pindah di beliau. Kalau Ustadz Kamaruzaman pindah dari Pesisir ke Durian Tabong, Ambo dari Bungus. Sama-sama pindah tahun 2013 di Durian Tabong. Tinggal di Komplek Wahana Jalan Rimbo Taro Uranji, jauh Stepan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Pada pertemuan kita malam hari ini atau kajian kita ba'da maghrib menjelang waktu Isya, kita beri tema atau judul kunci kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bapak Ibu, kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Pada dasarnya setiap kita manusia itu menginginkan hidup yang bahagia. Jadi tidak ada manusia yang tidak ingin hidupnya bahagia, ingin mendapatkan ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Nah, kebahagiaan itu kita minta tentu tidak hanya di dunia saja, tetapi bahagia kedua-duanya. Bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Nah, untuk mencapai kebahagiaan hidup kedua-duanya, bahagia hidup di dunia dan juga bahagia hidup di akhirat, ada 5 kuncinya. Yang pertama adalah hubbul ilmi, cintai ilmu pengetahuan. Cintai ilmu pengetahuan. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan hidup dunia, maka raihlah dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah. Siapa yang ingin bahagia hidup di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka raihlah dengan ilmu. Wa man aradahuma. Siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan kedua-duanya, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka raihlah dengan ilmu. Ya, oleh karena itu, berdasarkan hadis tersebut Bapak Ibu, ilmu menjadi kunci sukses hidup kita. Ilmu menjadi kunci kebahagiaan hidup kita. Dengan ilmu kita mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Dengan ilmu maka hidup kita akan dimudahkan. Dengan ilmu kita akan mendapatkan keinginan atau cita-cita yang kita harapkan, cita-cita yang kita dambakan. Semuanya adalah dengan ilmu. Karena itu di dalam Al-Quran, ayat yang pertama turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah belajar, perintah menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi perintah Iqra. Perintah Iqra itu artinya membaca. Membaca itu belajar. Wajib kita. Dalam hadis Nabi mengatakan, ya, menuntut ilmu itu faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi belajar kok Bapak Ibu
sama halnya perintah dengan sholat, wajib. Jadi jangan kita mengira yang berdosa itu adalah ya tidak hanya meninggalkan ibadah sholat, tapi tidak beraja awak berdosa dulu. Karena hukumnya wajib. Karena kita punya mata. Itu apa gunanya mata itu? Kita diberi oleh Allah telinga. Apa gunanya telinga diberikan Allah? Nanti akan ditanya oleh Allah. Nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Karena itu mari kita pergunakan kesempatan waktu hidup yang diberikan oleh Allah agar selalu kita belajar. Bahkan kata Rasulullah, menuntut ilmu itu akan diperintahkan kepada kita minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Lahkamati wa disuruh je beraja apa? Ibu, lahkamati wa disuruh je beraja. Apa buktinya lahkamati wa disuruh beraja apa Pak Ibu? Apa buktinya? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha." Ajarkan kepada orang yang akan meninggal itu kalimat. Nah, kan beraja itu Pak. Nah, kan beraja itu. Ajarkan. Lakamati wa disuruh beraja. Begitu pentingnya ilmu itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau ada wirid, ada pengajian, pamannya barangkali seminggu, barangkali sebulan Pak, sekali seminggu, sekali seminggu. Ada wirid, ada pengajian di surau atau musala kita, ya datang Pak. Kita pergunakanlah momen itu, sarana untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Ya. Daripada awak nonton sinetron di rumah, atau kamu tahu di rumah. Tapi kalau ada halangan, ada uzur, ada kepentingan lain, itu lain masalah. Daripada mau tawa, daripada menonton awak nonton sinetron, anjaklah ke surau. Dengarkan kajian majlis ilmu sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Kenapa? Karena ilmu yang berkualitaslah itu yang akan diterima oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Man amila amalan sholihan laisa minni fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan suatu amalan bukan dari aku, bukan sesuai dengan tuntunanku, bukan sesuai dengan sunnahku, fahuwa raddun, amalannya itu ditolak. Kalau ditolak tentu sia-sialah amal ibadah yang kita lakukan itu. Ini pentingnya ilmu. Karena itu sebelum kita melakukan sesuatu amal ibadah, kita harus tahu dasarnya. Kita harus tahu hukumnya. Apa dasarnya? Apa hukumnya? Apakah sunat? Apakah mubah? Apakah haram? Ya. Ada puasa namanya puasa haram. Iya Bu? Ada enggak? Ada. Apa puasa haram itu? Kita beribadah tapi haram berpuasa. Pertama, puasa pada 2 hari raya, ya, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah, Idul Fitri dan diharamkan kita berpuasa 2 hari raya itu. Kenapa diharamkan? Karena pada hari itu orang bergembira, tidak boleh bersolat. Ada hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ada namanya puasa Wisol, puasa sepanjang tahun. Nah, jadi larang. Kenapa larang? Kita akan menganiaya diri kita.
Ada sholat, ibadah sholat. Sholat sunat ini ada juga terlarang kita Bapak Ibu. Ada 3 waktu terlarang kita melaksanakan ibadah. Kita mau beribadah tapi dilarang. Pertama, waktu terbit matahari. Waktu terbit matahari. Jadi waktu syuruk itu berbagai salat sunat syuruk itu jangan pas terbit matahari. Kalau pas terbit matahari haram hukumnya. Nah, bila salat sunat syuruk itu Bapak Ibu, israf itu para ulama mengatakan kira-kira 10 menit setelah waktu syuruk itu masuk. Jadi kalau waktu syuruk jam 6:05 berarti salat sunat syuruknya 6 lewat. Nah, jangan pas waktu syuruk. Yang kedua, terbit tengah hari. Yang ketiga, matahari akan terbenam. Nah, jadi detik-detik orang kazan lain. Kazan orang lain. Nah, duduk selawat lain. Tidak usah solat sunat. Walaupun tahiyatul masjid. Ya. Walaupun tahiyatul masjid kan terlarang jadinya karena waktu azan sudah masuk. Jadi kalau solat sunat sebelum itu lah. Nah, jadi waktu-waktu telah termasuk menguburkan jenazah, menguburkan mayat itu dilarang ketika waktu tersebut. Jadi banyak Bapak Ibu bagian yang harus kita pelajari, yang harus kita dalami. Ya. Permasalahan sehari-hari saja Bapak Ibu. Permasalahan sehari-hari saja. Ya, permasalahan solat saja. Solat. Misalnya Bapak Ibu. Ya, ini sering saya dengar di di acara didikan subuh anak-anak. Ya, tapi tidak pernah ditegur oleh guru ngaji. Misalnya dalam baca rukun salat baca doa iftitah. Baca doa iftitah. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa yang saya bacakan itu benar apakah salah? Benar apa salah itu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu manung Ibu. Benar apa salah itu, Pak? Itulah biasa dibaca. Nah, ada yang perlu diluruskan Bapak Ibu. Allahu akbar itu 2 kali baca. Baca 2 kali. Allahu akbar pertama itu rukun. Membaca takbiratul ihram. Wajib baca. Kemudian ketika doa iftitah itu ulang balik Allahu akbar kabiru. Kalau kabirunya langsung baca, terputus kalimatnya. Dalam hadis doa iftitah itu lengkap baca Allahu akbar kabiru. Jadi kalau kabirunya terputus kalimatnya. Ada kalimat sebelumnya. Apa kalimat sebelumnya? Allah Akbar. Kalau baca Allahu akbar pertama itu rukun. Tapi sah atau sunat? Nah, itu kan sepele dia ya. Apalagi innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kira-kira benar apa salah itu Pak? Benar apa salah itu Bu? Ada enggak salah? Ada enggak perlu diluruskan? Ada Pak? Innas sholati itu yang salah. Yang benarnya adalah inna sholati. Tidak ditasdikkan tuh. Celi ayatnya, celi hadisnya. Inna sholati, bukan inna sholati. Lewat lagi sunnah. Kecuali inna sholati. Nah, itu contoh sederhana Bapak Ibu. Ya contoh ya sepele biasa kadang-kadang itu berulang-ulang kita baca. Jadi Bapak Ibu maksudnya memang kita perlu mendalami, perlu kita kaji lebih dalam lagi, terutama hal-hal yang sehari-hari nawak kerajaan.